Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zaki Ais. Saya dari kelas A dengan NIM 2123031010046. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pernafasan. Saluran pernafasan yang pertama ada hidung. Hidung ini dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Vestibulum dilapisi sel submukosa sebagai proteksi dan rambut, dan di dalam hidung, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut yang berfungsi sebagai penampis udara, dan terdapat struktur kongka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Yang berikutnya ada sel silia yang berfungsi untuk melempar benda asing keluar dalam usaha membersihkan jalannya nafas. Yang kedua ada faring. Faring ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring yang terdapat di belakang hidung, dan orofaring di belakang mulut, dan yang terakhir ada laryngofaring di belakang laring. Yang berikutnya ada laring. Oh ya, sebelumnya ini saya menulis dengan pen karena saya tidak sempat mengeprint. Yang berikutnya ada laring. Laring yaitu tempat menerima udara dari laryngofaring. Terdiri dari 9 tulang rawan yang bergabung dengan membran dan ligamen. Yang pertama ada epiglottis, yaitu untuk menutup saat makan. Bagian pertama dari tulang rawan, yaitu tulang rawan laring adalah epiglottis ini, yang berguna saat kita makan menutup pangkal tenggorokan untuk mencegah masuknya makanan ke saluran pernapasan, dan membuka tulang rawan tiroid untuk melindungi bagian depan laring. Yang kedua ada supraglottis, yaitu untuk ini fungsinya untuk menghubung supraglottis atau lipatan membran mukosa ini untuk menghubung sepasang arytenoid yang berada di belakang dan tulang rawan tiroid yang ada di depan. Yang berikutnya ada vocal cord, ini berfungsi untuk menghasilkan suara, itu lipatan vestibular bawah yang mengandung ligamen yang elastis. Vocal cord agar bergetar dan jalur vocal cord ini bergetar bila terjadi udara gitu, dan menyebabkan kita bisa berbicara ini. Yang berikutnya ada trakea. Trakea yaitu saluran fleksibel yang panjangnya 10 sampai dengan 12 cm dan berdiameter 2,5 cm. Yang dindingnya terdiri dari 4 lapis, yaitu mukosa, submukosa, tulang rawan, hialin, dan adventitia. Yang pertama ada mukosa. Mukosa ini merupakan bagian terdalam trakea dan mengandung sel kubis yang dapat memproduksi Landers dan epitel bersilia untuk menyapu kotoran. Yang kedua ada submukosa. Submukosa ini adalah merupakan lapisan jaringan ikat area luar yang mengelilingi mukosa. Dan ada tulang rawan hialin yang
terdiri dari 12 sampai 20 cincin tulang rawan hialin membentuk C, membungkus sekitar submukosa, cincin kartilago yang memberikan bentuk kaku dan mencegah agar tidak kolaps dan membuka jalannya udara. Yang berikutnya ada adventilia, itu lapisan terluar rangkea tersusun atas jaringan ikat areolar atau longgar pada ketinggian vertebrata. Thorax kelima. Faring bercabang menjadi 2. Di sini kan ada laring. Di sini trakea dan trakea ini bercabang lagi menjadi 2, yaitu menjadi primar bronki. Dan primar bronki ini bercabang lagi menjadi tertiary bronki dan secondary bronki. Dan tertiary bronki ini bercabang lagi menjadi bronchiole. Berikutnya ada paru-paru. Yang pertama ada bronkus. Atau cabang trakea yang terdiri atas 2 buah yang terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih besar dan pendek dan tegak dibandingkan bronkus kiri, terdiri dari 3 cabang dan tersusun dari 6 sampai 8 cincin paha. Dan bronkus kiri lebih panjang dan lancip, terdiri dari 2 bagian dan tersusun atas 9 sampai 12 cincin rawan. Kenapa berbeda? Karena yang kiri ini dekat dengan jantung dan yang kanan itu agak berjauhan dengan jantung. Jadi menyebabkan yang kanan memiliki 3 bagian dan yang kiri hanya memiliki 2 bagian. Dan yang selanjutnya ada bronchiolus atau saluran napas yang tidak berkartilago. Bronchiolus paling ujung atau distal disebut terminalis. 3-5 bronkius terminalis membentuk asinus. Secara fungsi dibagi menjadi 2, yaitu bronkus bronchiolus non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas, dan bronchus respiratoris terjadi pertukaran gas. Yang terakhir ada alveolus. Bagian ini ada alveolus. Alveolus ini kan di sini tuh kayak seperti pohon ya, bercabang-cabang sampai yang paling kecil itu adalah alveolus. Yang ada otot, ini yang terakhir ya, ada otot pernapasan. Yang pertama ada di sini, nah ini muscle of inspiration. Yang di sini ini untuk merotasi kepala ke sisi berlawanan. Dan yang kedua ini ada scalenus, yaitu otot-otot tulang lateral dimulai dari rusuk pertama dan kedua dan dilewati ke sisi linear. Yang kedua ada external intercostal yang berfungsi untuk pernapasan normal, dan internal intercostal ini ada digunakan selama latihan bersin dan hambatan nafas lainnya. Ini ada diafragma. Diafragma adalah saat menarik napas, otot pernapasan di rongga dada akan mengembang dan diafragma menjadi datar. Hal ini memudahkan oksigen atau O2 bergerak ke paru-paru, dan saat mengembuskan napas juga sebaliknya. Diafragma juga untuk membantu bersin, muntah, dan lain-lain. External abdominal oblique itu untuk memutar dan menekuk tubuh.
Internal abdominal oblique yaitu untuk menekan dan menopang secara optimal, mereflekskan dan merotasi batang tubuh. Berikutnya ada transversus abdominis yang berfungsi untuk menstabilkan tulang panggung bawah, dan rectus abdominis yaitu menjaga tulang belakang tetap stabil. Ini dengan ini sama. Sampai situ guys. Mohon maaf, sampai situ saja. Apabila ada kesalahan kata, semua kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengukur frekuensi pernafasan. Alat yang kita butuhkan adalah jam digital.